Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Masjid Babus Salam beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kekuatan iman walaupun mungkin kondisi tubuh sakit, tapi semua dikesampingkan hadir di masjid ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda, disembuhkan segala penyakit, dimudahkan urusan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Rasulullah mengatakan besok di akhirat itu banyaklah manusia ini yang pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta diberikan syafaat, minta pertolongan, Bu. Kemudian kata Nabi Adam, aku tidak bisa ngasih kalian pertolongan karena aku pernah mengkhianati Allah. Nah, jadi ini bocoran juga untuk kita nih, Pak. Jadi kalau sifatnya itu berkhianat itu ternyata Allah tidak suka. Udah dikasih fasilitas surga, pakailah semuanya tuh. Cuman ini aja jangan, khuldi ini aja jangan. Tapi datang iblis menghasut, dibuatnya Nabi Adam buruk sangka ke Allah. Kau ingin abadi tidak di surga nih Adam. Arti khuldi itu abadi. Kalau mau abadi kau makanlah buah itu. Kan buruk sangka jadinya sama Allah tuh, Pak. Akhirnya dimakannya lah, sehingga dia mengkhianati Allah. Jadi rajin betul kita sholat sekarang ini, tapi kita kadang ada suka buruk sangka sama orang, Pak. Padahal belum tentu orang itu seperti itu. Jadi dalam Islam ini, Bu, ya, kita itu dianjurkan untuk tabayun. Jangan sampai buruk sangka. Kita buruk sangka ke orang, akhihi maitam fakarihtumuh, sama memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Makanya penyakit kita aneh-aneh sekarang nih, Bu. Badan sakit, dicek ke dokter tidak ada apa-apa, Pak. Takutnya banyak makan daging bangkai ini, Pak. Tanpa tahu kita itu, Pak. Banyak makan daging bangkai apa tidak sakit. Daging ulama beracun. Ini kadang menjelekkan ulama ini, ustadz akulah yang hebat, ustadz aku yang betul. Akhirnya banyak makan daging beracun kita nih sekarang, Bu. Ya kan, kalau ada yang seperti itu, Pak, dicek ke dokter bagus. Tapi napasnya sesak, ada tuh, Bu. Dia dicek napas sesak tapi bagus semua, Pak. Jadi ini yang harus kita rubah, orang-orang yang sudah rajin sholat. Hal-hal seperti ini mesti dihindari gitu, Bu. Gimana caranya mesti dihindari? Dia yang begunjing ini tidak laki-laki, tidak perempuan sama, Bu. Gaya aja yang berbeda, Pak. Kalau laki-laki agak lebih sedikit, agak lebih kalem sedikit. Semenjak presiden kita ini payah betul. Cuman beda gaya aja, Bu. Kalau perempuan agak lebih bersemangat. Itu aja bedanya, Pak. Kalau pegunjing sama, Bu. Dia semakin sukses seseorang, semakin kecil dia ingin tahu urusan orang lain. Jadi kita ini harus sibuk, Pak. Saya duduk di tempat makan, Bu. Ada perempuan pengusaha masuk, Pak. Beberapa orang dia. Salut saya, Pak. Ternyata kalau perempuan sukses itu tidak ada bahas orang, Pak. Bahas kerjanya aja. Jadi kita ini terlalu banyak waktu luang, Pak. Itulah makanya lebih enak begunjing itu lagi.
Dia yang membuat kita bergunjing tuh kalimatnya masa iya Bu, itu tuh yang memperpanjang masalah tuh. Dia kan misalnya Pak pengajian ibu-ibu nih, nanti kami dipesan tuh Pak, Ustadz nanti ceramahnya tidak usah lama, kami mau mengunjungi suami kawan balik dari rumah sakit. Nah, kan diumumkan nanti tuh Bu, ibu-ibu nanti habis sholat, habis dengar ceramah yang berkesempatan kita pergi menjenguk suami ibu ini, nah, sudah pulang dari rumah sakit. Nah baiklah kepada Ustadz kami persilahkan. Nah, saya ceramah, ibu tuh kan duduk. Nah ibu duduk tuh ditanya sama kawan sebelahnya, sakit apa Kak? Itu awalnya tuh Pak. Ah itulah kan saya nampak di depan nih Pak. Dia duduk sini ya. Cuma buat enggak tahu aja Bu kan. Itu nanti datang yang sebelahnya, masa iya? Gara-gara masa iya tuh Pak, panjang Pak. Panjang jadinya tuh Bu. Jadi inilah yang menyebabkan amalan kita itu tekor Pak. Kata Rasulullah Pak Bu, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang punya uang kemudian habis. Kata Rasulullah, tidak. Besok di akhirat orang datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menceritakan aib si anu, memfitnah si anu, memukul si anu, menuduh si anu. Habis semua amalnya ditransfer kepada orang yang dia gunjing. Itu yang rugi itu Bu. Ibu bapak letih bangun subuh-subuh, bangun tahajud malam, nggak taunya habis untuk orang aja Pak. Udah dikirim aja ke transfer ke orang Bu. Nah jadi Nabi Adam buruk sangka kepada Allah. Nah, itu yang tidak boleh itu Pak. Kemudian Pak, orang kalau sudah buruk sangka sama Allah, dia merasa udah rajin aku sholat, hidup payah juga, berdoa juga tidak ada dikabulkan, badan sakit juga, kan dia buruk sangka sama Allah tuh Bu. Dia gini Pak, sakit itu menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kadang kita ini karena tidak mau sedekah, makanya disakitkan Allah supaya menggugurkan dosa. Akhir duit habis untuk beli obat, duit habis untuk beli ini, karena sedekah tidak mau. Ibu bapak kan tahu, di Mekah tuh Bu, banyak dokter yang mengundurkan diri karena tidak ada pasien Pak. Jadi kita cek aja diri kita sendiri ini ya. Di situ Bu, dokter sampai keliling nyari Pak. Ada enggak orang sakit tuh? Saking enggak ada kerjanya Bu, padahal gratis. Ditanya sama masyarakat sana, karena enggak ada yang sakit. Ada. Kami kalau sakit sedekah aja kami lebih besar daripada biasa. Itulah penyembuh yang paling mujarab. Sementara di Pekanbaru rumah sakit Safira ada 2 pintu ruko jadi sebesar itu tuh Pak. Awal bros sampai 3 di Pekanbaru nih. RSUD itu tiap hari ramai. Udahlah cek aja lah diri kita. Kita pelit Pak. Kalau untuk beli Honda sanggup ansuran sekian sebulan. Beli mobil sanggup ansuran sekian sebulan. Beli baju sanggup. Saya kadang sedih Bu. Masjid besar. Diumumkan tiap Jumat tuh infak Jumat kita minggu lalu 800.000 rupiah tuh 2.000 satu orang di kota tiba-tiba Bu. Pelit. Jadi makanya disakitkan oleh Allah. Jadi kita yang harus introspeksi, wajar aja badan aku sakit, aku memang pelit kok. Nah jadi itu ya Bu. Jadi jangan buruk sangka dulu kita ke Allah. Ini kadang memasukkan ke kota infak itu bertengok betul Pak berapa, jangan sampai salah, kalau jangan sampai di atas 2.000 tuh Pak. Memang rajin dia sedekah subuh, tapi saya tengok 2.000. Dia orang menungkuk-nungkukkan tangan ngisi kotak infak itu bukan ikhlas Bu, karena 2.000 itu ya maka dia malu dia. Tapi kalau 100.000 ditentengnya Pak, kotak-kotak, nah nampaklah 100.000 itu kan Bu ya. Andaklah ada nilai yang lagi di sisi Allah habis. Kadang orang, apa Ibu banyak simpan-simpan emas nih Bu, besok sakit-sakit payah Ustaz. Udah disiapkannya dulu untuk sakitnya Pak. Padahal kalau disedekahkannya itu sembuhlah penyakitnya. Kecuali memang sakit menjadi ujian, umur udah tua,
badan dah lama nikmat, dah lama dipakai, diambil Allah lagi nikmat itu beda. Cuman kita introspeksi diri aja, ngapa aku kena nih ya. Macam kami para ustadz nih Bu, kata murah-murah kami ini sedekah, banyak kami ini pelit nih Bu. Contoh pas sholat tarawih, perhatikan lah, asal lewat kota infak di muka ustadz tuh tidak ada diisi tuh Pak. Padahal dia dapat amplop dari masjid tuh tidak terisi sama dia tuh. Macam-macam orang bodoh ya Pak. Makanya penyakit kami ini aneh-aneh juga Bu. Oh aneh-aneh Pak. Dia ada sakit ini ujian Bu, ada kan azab Allah gitu. Jadi kita ini jangan buruk sangka ke Allah. Saya ingat Pak, ada kawan saya sesama ustadz sakit parah betul-betul, tapi Allah sayang sama dia Pak. Menjelang dia meninggal tuh beberapa bulan memang disakitkan betul oleh Allah untuk ngapus ya itu mungkin. Ada yang 8 bulan sakit Bu, nak mau sembuh gitu, sampai akhirnya meninggal ya. Karena kita balik aja ke diri kita balik Pak. Pokoknya siapa yang berkelakuan nampak tuh Pak. Ada dulu Bu Ustadz tuh misalnya nih, saya ceramah sini untuk setahun, nanti saya hubungi pengurus, Pak orang tua saya sakit. Ada itu terus alasannya tuh Pak, orang tua saya sakit, boleh enggak saya ambil amplop untuk selama saya ceramah nih, jadi nanti saya ngisi aja lagi. Itu modusnya Bu. Dikasihlah sama aja pengurus Pak kan, ya udahlah kalau Bapak sakit. Terus besok pas dia ngisi, dibantainya sedih mukanya Pak. Tentu enggak tega lah pengurus nak ngasih lagi Pak. Itulah kelakuan dia Bu. Di mana dia ceramah macam itu, akhirnya kena juga jadinya. Tapi ibu tengok, ibu pernah enggak dengar uas habis suaranya? Enggak Pak. Pernah enggak dengar uas sakit membatalkan ceramah? Kalau enggak orang batalkan Pak ya, belum ada. Kalau tegak macam orang mau jatuh, tapi kalau sudah ceramah 2 jam Pak. Karena memang beliau orangnya tulus Bu. Dia menyampaikan soal sedekah, sedekahnya besar tuh Pak, uas tuh. Memang saya akui Bu, ustadz yang tidak pernah menceritakan berapa dikasih amplop oleh masjid, musola, tidak pernah mau Pak. Berapa udah itu aja, tidak pernah ditentu-tentukan. Kalau ustadz-ustadz dari luar itu kan kadang Bu ya, 1 titik 5 juta dimintanya Pak, 1 titik 25 juta. Kan susah orang dibuatnya Pak. Maulah ustadz kita lagi dikasih Bu kan 2,5 kenyang Pak, sampai suruk kan. Ini sekali duduk dia Bu 5 juta Pak kan. Kita ingin pula yang macam itu, mau diapakan lagi itu Pak kan. Ada yang 25 Bu, ada sekitar Jabodetabek sekian, kalau di luar Jawa sekian ya sebetulnya untuk penarik enggak apa-apa juga gitu. Cuman Pak disuruh jamaah ini bawalah infak terbaik 2.000 Pak, rugi Bu acara itu Bu. Beribu dia datang tuh tetap tekor panitia tetap tekor ini ya. Bagus lah kita bawa bagus kan masjid kita lagi rasanya gitu Bu ya. Nah jadi orang kalau mau dia introspeksi diri, dia akan tahu di mana letak salahnya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Ada bapak Bu, rajin sholat jamaah Pak, tapi hidup susah Bu. Kan tidak mungkin Allah menganiaya dia. Manalah Allah mau menganiaya orang-orang soleh ini Pak. Kenapa saya Ustadz? Udah taat saya ibadah, saya lakukan apa yang Ustadz bilang tuh. Sebelum waktu sholat masuk udah ada di masjid, udah ada saya baca Quran saya. Ngapa hidup saya macam ini juga? Asal kerja sebentar aja saya dipakai orang. Islam ini bukan ngajar kita sholat aja Pak, baca Quran. Bapak tuh enggak berakhlak, malas orang pakai bapak kerja jadinya. Bapak tanya ke orang, siapa yang berani dekat sama bapak? Bapak orang sombong, kita susah tapi sombong. Jadi kadang orang banyak tak tahu apalah salahku, ngapa aku ini masih sendiri juga sekarang macam perempuan. Kenapa ya Ustadz ya, saya ini hidup masih sendiri juga. Awak jutek Pak, disapa orang ngapa sapa-sapa. Mana orang mau laki-laki itu takut orang Pak. Orang ngomong baik-baik dia kasar gitu kan. Jadi gaji 3.500.000.
di kredit mobil sansuran 5.600.000 itu tekor Pak. Pas sholat berdoa Pak, ya Allah mengapa kau berikan aku cobaan seberat ini. Udah dia buat kelakuan Allah lah disalahkan ya. Kan banyak orang macam ini Pak, nggak introspeksi diri dia Bu. Allah disalahkannya, dia yang buat kelakuan. Jadi bapak tadi itu Bu terdiam, dia sudah bapak sombong Pak. Saya kan udah sering dengar cerita bapak, kalau misalnya bos minta tolong hari Minggu, saya libur nih Pak, saya sama anak-anak. Yang namanya bos Bu paling benci gitu kalau anak buah. Bos tuh gini, siapa? Ya Pak, tuh kenyang tuh dibuatnya tuh. Namanya orang besar kan paling pantang begitu kan Pak. Kita tidaklah sadar diri, makanya sebentar-sebentar dikerja dibuang orang. Jadi jangan Allah bapak salahkan, bapak yang salah, jadi bapak tidak mau introspeksi diri. Ibu ini rajin sholat Bu, jualan mengkerut aja keningnya Bu. Mana orang mau belanja Pak? Walaupun istighfar terus Bu, astagfirullah. Muka cemberut Pak, mana mau orang di
masing-masing dinas udah ada musola di tempatnya masing-masing, jadi tidak ada yang ke sana gitu. Pokoknya kalian jualan aja terus, kata saya. Pokoknya jualan terus. Hasil nanti baru urusan Allah. Gitu. Jadi itu ingat Bu ya, ini yang membuat Allah marah kepada Nabi Adam karena buruk sangka kepada Allah dan tidak amanah. Tidak amanah dia. Akhirnya manusia waktu itu pindah pergi mencari Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, berikan kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku pernah berbohong 2 kali. Nah, ini dosa kita Pak ya. Ini parah udah nih Pak. Kita paling banyak melakukan hal ini nih. Betul nggak kira-kira Bu? Bohong 2 kali aja Nabi Ibrahim. Padahal kebohongan itu bukan hal yang jelek Bu. Kan dipecahkan Nabi Ibrahim semua patung-patung semua dipecahkan oleh Nabi Ibrahim. Ditinggalkannya satu yang besar, ditaruhnya kapak di sana. Begitu Raja Namrud ribut, siapa yang memecahkan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, siapa Bu? Patung yang besar nih lah, kan dia megang kapak nih. Kata Namrud, mana bisa dia mukul? Dia aja patung. Tahu kalian dia benda mati, kenapa kalian sembah? Padahal kan untuk dakwah tuh Pak. Tapi tetap dinilai oleh Nabi Ibrahim, aku berbohong. Jadi orang berbohong tidak bisa ngasih syafaat. Jadi kalau kita udah terasa nih, awak udah rajin sholat, takutnya bohong nih lah Pak. Saya sering introspeksi diri Bu, kalau udah sulit hidup tuh Pak ya, saya mikir Pak, ada enggak kebohongan yang saya buat ya? Oh lebih baik kalau memang tidak bisa ceramah bilang aja tidak bisa, daripada nanti cari-cari alasan. Dia kadang kami ini Bu ada juga perkara amplop kadang Pak ya kan, di luar kota kadang lebih besar gitu Bu ya, kadang jahat juga kami ini Bu, tapi bagus saya jujur lagi gitu Pak kan. Saya tidak bisa datang, saya luar kota, jelas gitu Bu, daripada buat alasan ini ban mobil bocor lah, saya apalah, lebih baik jujur Pak. Walaupun akhirnya jamaah tidak senang, penting kita tidak bohong. Ada kadang saya itu tidur Bu, bayangkan kan kadang-kadang Ustadz ini malu bilang Pak dia tertidur. Saya ditelepon Bu, Ustadz ngapa datang? Saya betul-betul tertidur. Tidak malu kita Bu, nggak penting kita jujur Pak. Apalagi kita malu kan, saya kan manusia biasa juga Pak. Pulang kadang jam 2 malam, rencana tidur-tidur guling-guling itu terlewat sekali Bu kan. Alarm tinggal alarm lagi. Tapi jujur aja kita bilang kita tertidur, tidak usah cari alasan-alasan lain. Nabi Ibrahim aja berbohong seperti itu, dia katakan aku tidak bisa memberi syafaat. Jadi ini yang menyulitkan hidup kita sekarang nih Pak. Udah sampai di mana Bu? Ini udah di jalan. Padahal baru bangun tidur baru Bu. Itu kita anggap biasa tuh Pak. Berapa besar ya tuh Pak, dosa kita tuh. Ditawar orang barang padahal modalnya 100, ditawarkan 250, ditawar orang 200. Dia kakak macam tidak percaya aja sama aku, kakak kita udah berkawan dah Kak, 200 tuh tidak dapat apa-apa. Kan inilah padahal udah 100 dapat Pak. Makanya Bu ya, pasar sering terbakar itu, itulah sebabnya Pak. Mereka rajin ke masjid, cuman yang membohongi ini ya, membohongi ini tidak bisa. Nah, pasar pusat ada berapa kali terbakar tuh Pak kan? Karena sering betul macam sandiwara, seolah-olah barang ini enggak segitu harganya. Tambahlah 5.000 lah ini ya, mari ini. Macam enggak berlaba betul Pak kan? Itulah ujungnya cuman tuh Kak, 5.000 tuh lah, padahal sebanyak-banyak tuh Pak. Jadi ini sering bakar, sering pasar atas Bukit Tinggi terbakar, pasar pusat terbakar, karena sering betul. Barang murah dijual mahal, terbelilah ibu ini telekung 3,5, dah banggalak ke majelis taklim Bu. Berapa beli telekung Bu? 3,5. Aku kayak gini juga beli 110 cuman. Apa tak sakit Pak kan? Awak udah bangga, lupa awak bodoh beli. Kadang-kadang ditawar Bu, tidak bisa 35 Bang. Kalau 35 udah 5 orang yang mau telepon, tidak ada orang ke tokonya satu pun Pak. Inilah bahayanya tuh Pak. Dan ini dianggap biasa Bu. Padahal apa kata Rasulullah ketika ditanya sahabat,
"Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu pelit?" Kata Rasulullah, "Mungkin aja kalau memang dia sedang susah, tapi masih dianggap dia orang muslim, Bu. Orang pelit itu masih dianggap orang muslim walaupun Allah tidak suka sama dia." Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian diundang makan sama orang pelit, sedikitkan makan kalian, karena makan itu akan menjadi penyakit di tubuh kalian, karena Allah benci dengan orang pelit tapi masih dianggap muslim, Bu. Jadi kalau bapak habis diundang orang makan, Bu, agak pusing kepala, belum tentu keracunan lagi itu, Pak. Mana tahu Allah benci sama dia, Pak. Kita udah tahu dia pelit. Saya sejak itu, Bu, perkataan Imam Syafi'i itu betul-betul agak teliti, Bu. Orang ada yang tidak sanggup makan kambing, tapi pas di rumah bapak tuh makan kambing aman dia, Bu. Itu pula, ini bapak ini memang dermawan nih. Tapi asal habis makan meloyo badan, Bu, kan. Itu hati-hati lah, cek-cek lah siapa yang ngajak nih, Pak. Ada orang, Bu, buat baik itu sekali setahun aja, Bu, itu pun mihun dikasihnya kita ke rumahnya tuh. Ndaklah yang bagus-bagus, Pak. Risoles, ndaklah risoles yang mahal tuh. Kalau risoles yang mahal tuh kan ada mayonesnya, enak digigit, Pak. Risoles macam ini nariknya, Bu, itu, Pak. Kacang pahit kadang-kadang, Pak, kan. Kalau ndak kasih betul yang terbaik, risoles yang bagus, apa yang bagus. Tapi masih dianggap muslim walaupun pelit. Pertanyaan sahabat yang kedua, Bu, lebih fatal lagi. Mungkinkah seorang muslim itu mencuri, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mungkin saja kalau dia terdesak kebutuhan, masih dianggap muslim, Pak. Pencuri, Bu, yang hukumannya potong tangan, Pak, ya, masih dianggap muslim. Tapi ketika sahabat bertanya, mungkinkah seorang muslim itu berbohong? Tidak. Tuh, Pak. Sementara ini yang sering kita lakukan tuh. Saya ingat di mobil tuh, Pak, ada orang nelfon pengusaha nih. "Pak Haji, ini saya ada barang, store aja nanti ke saya 80 juta. Nih barang mulia nih, Bu, yang dibisniskan nih. 80 juta kan terdengar sama saya tuh, Pak. Store aja ke saya 80 juta. Kemudian bapak ini nelfon linknya, udah dikirimnya foto barang tuh, dikirimnya. "Gimana? Itu harga 125 juta. Berarti sudah untung 45 juta. Biasa, Bu, dia makin besar harga barang, makin besar keuntungan, Pak. Orang kaya itu, Bu, besar penghasilan, pengeluarannya besar juga, Pak, gitu, Pak. Kita listrik kita 250 sebulan, dia 5 juta, jadi makin besar penghasilan, hidupnya makin susah juga sebetulnya, Pak. Maka kalau ada orang kaya bilang, Bu, sama aja nasib kita nih, sebetulnya memang sama, Pak. Orang miskin pusing apa yang mau dimakan besok, orang kaya pusing dia, mau kemana aku makankan duit ini lagi nih ya. Jadi sama-sama pusing, Pak. Yang satu pusing mau dikemanakan duitnya, yang satu lagi pusing kapan dimana cari duit. Cuman kalau dibandingkan kalau kita orang miskin itu susah, enggak. Orang miskin malam enak tidurnya, Pak. Lupa ngunci pintu, aman dia, Bu. Dia tahu enggak ada maling masuk ke rumah dia, apa yang mau diambil. Orang kaya, Pak, ya tidur malam, Pak, pakai CCTV, pakai pagar. Itulah ibarat. Jadi enggak bisa kita bilang ukuran orang bahagia itu karena harta itu enggak bisa. Nah, jadi, Bu, ya, berbohong ini yang fatal, yang mudah seolah-olah itu tidak masalah, ternyata inilah yang paling berbahaya untuk dilakukan. Dan ini hampir setiap hari dilakukan orang. Itulah yang menyulitkan hidup kita, itulah yang membuat terhambat yang pertolongan Allah kepada kita. Bohong inilah, Bu. Baik orang yang tahu agama sampai yang tidak tahu agama, Pak, melakukan kebohongan ini. Suami membohongi istri, istri membohongi suami. Cuman bohong ini ada dibolehkan, Bu, pada 3 keadaan. Suami memuji istrinya harus bohong, tidak boleh gitu jujur, Pak. Cantik aku, Bang. Itulah heran abang nengok adek. Makin bertambah umur adek, makin bertambah kecantikan adek. Padahal kan tidak mungkin, Pak. Bertambah umur hancur lah. Walaupun mau muntah kita ngomong tuh, Pak, tahan. Itu dibolehkan, Pak, memuji walaupun bohong. Dan dibolehkan pakai demi Allah loh, Bu, kalau untuk itu tuh, Pak. Dulu di masa Umar bin Khattab ada suami meninggalkan istrinya. Ditanya oleh Umar, "Ngapa kok sampai kau ditinggalkan?"
Dia bertanya kepadaku, khalifah, bersumpahlah kau atas nama Allah, kau mencintai abang atau enggak? Karena pakai nama Allah takutlah aku bohong. Aku katakan aku tidak mencintaimu. Kata Umar, walaupun pakai demi Allah, berbohonglah kau untuk itu. Itu dibolehkan, Pak. Kemudian Bu, berbohong mendamaikan orang yang bertengkar, itu dibolehkan dalam Islam. Tahu enggak kakak, semenjak abang kakak berantem kemarin tuh, enggak tidur mata abang udah berapa hari ini di rumah. Padahal saya enak-enak tidur bapak nih Bu kan. Dipandangnya foto kakak di HP itu kak, ya sedih lah nengok, kan sedang hati istrinya kan Bu. Bujuk lah balik tuh kak, enggak tanggung abang tuh sayang sama kakak. Padahal bapak tuh happy dia Pak, aman aku kok enggak kena omel terus aku, aman aku berapa hari ini ya. Tapi itu pula Pak kan. Jadi kalau yang seperti itu Bu, dibolehkan. Kemudian apalagi bohong yang dibolehkan dalam peperangan, itu halal berbohong. Kalau udah di peperangan tuh Bu, jalan boleh angkuh, yang rambut putih hitam semuanya dihitamkan biar nampak seperti anak muda, dibolehkan. Itulah yang boleh bohong, selebihnya tidak boleh. Sementara yang selebihnya ini yang paling banyak kita lakukan kan Bu, paling banyak Pak. Gimana coba hidup kita mau dituntun oleh Allah? Kita masih sering melakukan kebohongan. Handphone dikunci-kunci, kan berarti ada sesuatu tuh Pak kan. Nelfon dipanggilan nama laki-laki Bu, bentar John, tapi jalan dia Pak, ngapal harus jalan. Nah, kalau udah macam itu kayak nelfon ikutlah dari belakang Bu, nggak ada John tuh, Juli itu pasti ya, yakin saya tuh. Kadang-kadang Pak ya, kebohongan ini ya. Tapi katanya Rasulullah pernah berbohong. Gini ceritanya tuh Pak. Itu menghindari mudarat yang lebih besar. Ada orang mau dibunuh, lari depan Rasulullah Bu. Waktu itu Rasulullah belum menjadi nabi pula gitu Pak. Cuman ingat gelar Rasulullah itu siapa Bu? Al-Amin, orang yang dipercaya Pak, tidak pernah berbohong. Pas lewat orang ngejar nih, Muhammad, ada nampak orang lari depan ini enggak? Tadi waktu kau di sini, dibantai pindah tegak Pak. Selama aku tegak di sini belum ada yang lewat lagi. Kan enggak bohong jadinya Bu. Pandai-pandai lah Bapak Pak. Tolong kembangkanlah itu. Penting enggak bohong. Ibu gitu juga Bu. Yang penting tidak berbohong. Gimana caranya? Gitu. Jadi ini yang sepele kita anggap, ternyata ini yang paling sering dilakukan. Itu yang membuat hidup kita tanpa tuntunan Allah Bu, tanpa pertolongan Allah. Akhirnya kita berusaha keras jadinya Pak, capek zikir pagi petang, capek udah sholat, tapi kalau kita masih bohong, rupanya tertutup pertolongan Allah jadinya. Makanya Rasulullah menjadikan syarat jujur untuk menghindari maksiat. Ada laki-laki datang, ya Rasulullah, aku kan sudah masuk Islam nih, tapi aku ini masih suka berzina ya Rasulullah. Aku masih minum minuman keras, aku masih berjudi. Kata Rasulullah, pokoknya jujur aja kalau waktu aku tanya, udah kata. Itu aja syaratnya, kau jujur ketika aku tanya. Rupanya dia pas mau berzina ingat dia Bu, kalau ditanya harus jujur. Jujur kena cambuk, bohong berdosa, enggak jadilah zina. Jadi setiap dia mau buat buruk, ingat dia Bu, nanti ditanya sama Rasulullah, kau harus jujur. Akhirnya terhindarlah diri dia dari maksiat. Jadi kejujuran itu Bu membuat kita terhindar dari maksiat Pak. Jadi kalau mau melakukan apa-apa tuh mikir jadinya. Nanti kalau ditanya tidak boleh bohong. Rupanya Bu, kebohongan ini penyumbang besar juga untuk penyakit di tubuh kita nih Pak. Pergi dia ke tukang jahit, anggaran dari kantor nih Pak buat seragam 350.000, dicarinya tukang jahit yang 150. Dia kan ada satu style sama upah, kalau konveksi 350, udah ada anggaran dari kantor, bahannya ini. Pergi tukang jahit, bisa enggak Pak 150 upah sama bahan? Bisa, tapi Bapak tanda tangan ini, yang ditanda tangan tukang jahit itu 350. Kadang sedih tukang jahit itu Pak. Awak yang basah ketiak dari pagi menjahit, dia yang banyak dapat.
Dia dapat 200, kita udah sama bahan, berapa cuma upah tuh? Udah dikutuk orang juga. Sudah tuh bapak yang makan duit nih, tuh jantungnya berdenyut Bu sebelum lolos. Tiap sebentar telepon tuh kan, kalau ada orang kantor telepon bilang segitu harganya Pak ya. Ya denyut jantung, nggak bisa tidur malam sampai lolos pemeriksaan. Itu makanya dalam 20 orang yang sakit jantung, 16 laki-laki, cuma 4 perempuan Bu. Artinya apa? Laki-laki ini paling banyak berbohongnya Pak daripada perempuan. Tukang olah Bu, ada aja yang diolahnya orang. Jadi kita anggap biasa tuh yang seperti itu tuh Bu. Jadi macam mana caranya Ustadz? Kadang memang berlebih dari anggaran dari kantor kita tuh. Ini pernah saya contohkan. Ngukur tanah pakai titik BIM. 1 hektarnya waktu itu bayarnya cuma 400.000. Berarti 2 hektar 800.000. Anggaran dari kantornya 3.500.000. Pergi ke tempat orang nih. Pak, anggaran dari kantor kami 3.500.000. Sementara Bapak kan cuma 400 1 hektar ya. Oh ya udah, kita bagi aja. Selesai Pak kan? Kita memang kasih ke dia nih. Daripada Pak nanti kau telepon orang kantor bilang segini, udah kami dibayar kantor nih, ini hak Bapak nih 3.500.000. Mana kira-kira? Oh ya udah saya ambil lah yang punya saya aja, ambil aja. Kalau enggak mau dia, ya pindah kita jadinya Pak. Parah kau nih, udah jujur-jujur kita bilang sekian dan enggak mau. Ini salah satu cara kita tidak berbohong karena memang anggarannya ada gitu Bu. Cuman kadang yang jahat tuh apa Bu ya? Misal penyapu jalan nih. Penyapu jalan untuk jalan ini misalnya 8 orang, dipangkas jadi 4 orang. Kan ternyata orang yang berempat yang bekerja misalnya jadi Bu ya. Yang 4 tuh dimakan gaji. Apa ndak aneh-aneh penyakit orang dibuatnya Pak kan? Dia bohong terus. Pas pemeriksaan telepon-teleponan, Bang jangan salah nanti Bang ya. Kalau ditanya ini dijawab ya Bang ya. Kan berdenyut jantung dibuatnya itu Pak. Itu yang buat penyakit tuh Pak. Karena kalau kita berbohong Bu ya, sebelum diperiksa orang tuh jantung kita berdebar kencang. Kalau jantung berdebar, darah yang membawa oksigen dari jantung ke otak itu kan berkurang Pak. Otak nih Bu, kalau kita sedang berbohong tuh dia membutuhkan air yang sangat banyak. Itu maka sakit tengkuk orang, sakit kepala gitu. Jadi itu yang penyumbang penyakit tuh, kebohongan nih loh. Jadi kesimpulannya kita harus apa nih Pak? Jujur. Pokoknya apapun yang terjadi jujur. Kalau enggak jangan berbuat. Macam sekarang nih Pak, yang heboh sekarang nih Bu kan, dibuat rekayasa kebohongannya lebih parah ya dia. Tambah ke yang lain-lain kena ya jadinya Pak. Tidak usah coba-coba lagi, selesai kita jujur habis masalah kita. Walaupun kita tersiksa jadinya. Walaupun harus kita jalani. Kita contoh Bu ya, hidup orang yang dituntun Allah itu. Ada seorang ulama hadis di Irak, namanya Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Itu ulama hadis Pak. Dia punya istri cantik betul. Ini kalau yang masih bujang boleh nih diamalkan amalan ulama nih. Tapi kalau bapak itu lain, nak dikasih Allah nanti Pak ya. Orang bertanya Pak, kok kenapa bisa mendapatkan istri secantik ini sih? Tidak imbang Pak. Kaya raya, soleha lagi. Kan itu udah langka tuh Bu dapat. Apa kata Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ini? Waktu aku di Mekah, aku pernah merasakan kelaparan yang teramat sangat. Betul-betul nak makan. Di saat lapar itu, aku menemukan kalung yang dibungkus kain sutra. Ternyata kalung itu kalung permata yang sangat indah. Aku simpan, aku tahan laparku, sedikit pun tidak ada terfikir olehku untuk menjual kalung itu. Orang biasa kalau udah lapar kan nekat Pak. Ini tidak mau dia Bu, biarlah lapar. Kalau kita kan kemana lagi Pak, udah lapar perut tidak tahan lagi, kan gitu kita Pak ya. Sama yang saya ingat di Jakarta tuh Bu ya, dia udah lapar dia Pak, pergi dia kantor polisi, Pak tangkap saya Pak, ayah saya mau makan nih Pak, saya lapar. Kamu tidak ada kesalahan, gimana mau nangkap? Ditinjunya mata polisi itu. Kalau sekarang boleh Pak, baru boleh Pak.
Tapi kena injak-injak saya dulu katanya. Dia lapar Pak, ya mau makan lagi Pak. Silap dia Bu. Datang baik-baik dia kantor polisi, Pak tangkap saya Pak, saya lapar katanya. Kamu tidak ada kesalahan, tidak bisa Pak, saya lapar Pak, tangkaplah saya Pak. Tidak juga, ditinjunya muka polisi itu Bu. Kalau sekarang udah bisa masuk kan Pak? Kalau sekarang udah bisa, kata kok tinju muka. Tapi kena azab dulu Pak, baru masuk. Penting bisa makan katanya. Jadi kawan di penjara itu nanya Bu, apa kasus kau sodomi ya? Kau homo ya? Kau ini ya? Enggak, aku ninju polisi. Ah mantap kau. Itu takut orangnya dia Pak, dia pukul polisi Bu. Nah jadi begitu aku kelaparan, aku tahan, tetap aku pegang kalung itu sampai ada orang tua membawa 12 kantong uang sambil jalan mengumumkan, siapa yang menemukan kantong sutraku yang berisi kalung permata di dalamnya, aku berikan uang 50 dinar. 50 dinar itu Bu, hampir 20 juta tuh Pak. Kan kesempatan dia untuk mendapatkan keuntungan tuh Bu, dapat duit halal lagi, dikasih 20 juta. Dipanggilnya bapak tuh Bu, Pak sini Pak, dibawanya masuk. Tolong Bapak ceritakan ciri-ciri kalung itu, bagaimana bentuk matanya. Rupanya memang betul, Bapak nih dijelaskannya Bu, bentuk kalungnya itu. Akhirnya berarti ini kalung Bapak. Bapak ambillah, terimalah duit ini. Kata dia, enggak Pak, jangan Bapak tukar akhirat saya dengan dunia. Padahal dalam keadaan lapar. Untung enggak saya yang diuji Bu. Kalau saya ambil langsung tuh Pak. 50 dinar Pak, sedang susah. Jadi memang iya Bu, tidak bisa kita ini cerita sebatas masalah uang nih Bu. Beda dia Pak. Kami ini Bu, kalau udah haus sama duit Pak, hancur hidup kami. Saya udah pernah kena masalahnya Bu. Maka saya selalu pesankan kawan-kawan, jangan pernah kita seperti itu. Saya diundang orang di luar kota. Sudah dibilangnya Bu, berapa amplopnya Pak? Udah saya iya kan. Tidak taunya ngundang orang Pekanbaru Bu. Bisa dia ngasih lebih 2 kali lipat daripada yang di luar kota nih. Padahal di Pekanbaru otomatis kan saya sedang diuji sebetulnya itu Pak. Saya batalkan yang di luar kota, saya isi yang di Pekanbaru. Setahun Bu, tidak tenang jiwa itu dibuatnya, karena kita mengecewakan orang. Jadi jangan kita ini anggap remeh hal-hal yang seperti itu Pak. Bahaya rupanya ke kehidupan ini jadinya. Tidak mau dia nerima duit itu Bu, dikasihnya Pak. Cepat aja Bapak tinggalkan saya dari sini Pak. Coba bawa duit Bapak nih, karena dia udah lapar betul, takut dia nanti Bu nerima duit tuh. Kalau kita ya apa lagi itu Pak? Makasih banyak ya Pak ya, ambil duit itu Pak. Beberapa tahun kemudian kata Abdul Al-Qadi Abu Bakar Muhammad Al-Baki ini, beberapa tahun kemudian aku berangkat ke Syam, Syria menggunakan perahu. Ternyata perahu itu dihantam ombak, pecah, tenggelam. Semua orang mati pada saat itu, kecuali aku. Cuma dia sendiri yang hidup. Itulah karena keikhlasan dia itu. Bergantunglah aku di bekas pecahan kayu perahu itu. Sampai aku di sebuah desa. Di desa itu aku masuk ke masjid, minta ampun kepada Allah, sholat, baca Quran. Rupanya baca Qurannya bagus. Masyarakat di situ, ajarkanlah kami baca Quran sebagus ini. Banyaklah anak-anak muda Pak, disuruh orang tuanya, saya wah Bapak, ramai di masjid. Kok bisa juga nak ngajarkan kami menulis? Oke, diajarkannya Pak. Setelah lama dia di sana Bu, ditawarkan sama masyarakat sana, kami ada anak orang cantik di sini. Baik, kaya raya, tapi bapaknya udah meninggal. Mau enggak sama dia? Cobalah dulu, tengok dulu. Dibawa orang tua perempuan tuh Pak. Lama ulama ini memandang kalungnya Pak. Lama pandang kalung tuh. Sampai salah paham lah masyarakat. Ini lain mata nih Syekh, ke kalung nampaknya nih. Gitu Pak. Kata ulama ini apa Bu? Kalung ini mengingatkan aku kepada seorang bapak-bapak yang pernah kehilangan kalung ini dulu di Mekah. Aku yang menemukannya dan mengembalikan kepada bapak itu. Langsung bertakbir masyarakat Pak. Berarti kau inilah pengabulan doa bapaknya kepada Allah. Karena bapaknya pernah bercerita sama kami, ya Allah,
pertemukanlah aku dengan pemuda yang telah menemukan kalungku dan membalikannya untuk kunikahkan dengan anak perempuanku. Rupa dikabulkan Allah, Pak. Jumpa jadinya dengan perempuan ini. Jadi syaratnya itulah jujur aja, aman lah, Pak. Tapi Bapak janganlah berharap dapatlah istri lagi ya, Pak ya. Tentu beda dikasih Allah. Nah, yang masih sendiri nih ya, amalkanlah ini. Jujur, apapun kondisi jangan pernah kita berpaling. Contohnya siapa, Bu? Orang tua Imam Abu Hanifah. Dapat anak umur 9 tahun sudah hafal Quran, Bu. Otak cerdas. Jadi kadang orang tua ini enak aja dia nyalahkan anak ya, Pak. Payah anak-anak sekarang. Udah kelakuan dia dulu yang membuat dia dapat keturunan macam itu. Walau apalah anak lah disalahkannya. Belum tentu anak, belum tentu dia salah. Kadang ada bagian dari kesalahan orang tuanya. Imam Abu Hanifah itu bapaknya tuh, Bu ya, pernah jalan ke sungai dalam keadaan haus yang teramat sangat. Nampak jeruk hanyut. Makanlah jeruk nih. Turun dia, diambilnya jeruk tuh. Rupanya bukan dimakannya, Pak. Dicarinya siapa yang punya kebun jeruk itu, disusurinya sungai itu berkilo-kilo, Pak. Tuh orang jujur tuh, Bu ya. Padahal kan apa dimakan lagi itu, Pak. Tapi tidak mau dia, Bu. Kalau kita kan halal aja semua, Pak. Asal ada makan. Ini tidak mau, Bu. Bawanya dulu. Sampai dia ketemu kebun jeruk, ada bapak dalam kebun tuh, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, Bapak yang punya kebun jeruk di sekitar sini. Berapa orang yang punya, Pak? Saya sendiri. Kenapa? Saya tadi dapat jeruk ini hanyut, Pak. Saya haus betul. Jadi saya minta izin sama Bapak. Boleh enggak saya makan jeruk ini? Kaget Bapak tuh nengok kejujurannya, Pak. Oh boleh, bukalah. Cuman syaratnya ada. Kau harus nikah sama anakku. Kalau enggak tahan haus lagi, Pak. Udahlah, nikah lah. Gitu lagi, Bu. Makannya jeruk tuh udah setengah habis, kata bapak tuh, cuman anakku banyak cacatnya. Mata buta, telinga tuli, mulut bisu, tangan lemah, kaki lumpuh. Hilang selera makan, Pak. Tapi udah setengah. Oh diapakan lagi, Bu? Ya udah, Pak, enggak apa-apa katanya. Pasrah, Pak. Awak udah haus betul. Orang, Bu, untuk mendapatkan segelas air nih, kalau udah terdesak tuh enggak ada, Pak. Berapapun dibeli itu. Pasti dibeli. Orang sedang tenggelam, Bu, lebih berharga kayu panjang sama dia daripada duit 10 juta, Pak. Cepat naik kalau 10 jutanya, enggak kan kayu panjang kasih baru mau dia, Pak. Jadi enggak ada, kadang enggak berharga yang lain tuh, karena untuk sesuatu yang dibutuhkan. Sampai di rumah bapak tuh, Pak. Nak, tolong buatkan minum, kita ada tamu. Datang ayah Imam Abu Hanifah nih. Jangan, Pak, kasihan anak bapak, terlalu banyak kekurangannya, kasihan dia. Tenang aja lah, duduk di sini. Begitu keluar anaknya, Pak, rupanya tanggung cantiknya, Bu. Sempurna, Pak. Mata ndak buta, ndak tuli, ndak bisu, ndak lemah, ndak lumpuh. Ini anak saya. Terkejut dia, Bu. Tadi kata Bapak, bangkit selera makan balik, Pak. Baru diterusnya makan jeruk itu balik, Bu. Tadi kata Bapak buta, bisu, tuli. Maksud aku mengatakan itu, setelah aku menengok kejujuran kau ni, rasanya pantas kau sama anakku. Anak aku tuh mata itu tidak pernah tertarik akan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itulah mata yang paling mahal tuh, Bu. Ini kita kan punya mata, kadang-kadang masih ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, Pak. Tengok orang rehab rumah gara-gara mata nih, tiap sebentar diintip dari kaca dalam rumah itu. Bang, dari mana dapat dia duit itu ya, Bang? Pada suami sibuk bahas itu, Pak. Gara-gara mata. Mata ini, Bu, sering buat kita lapar pas bulan puasa. Itu yang dibilang orang lapar mata tuh kan. Padahal tiap hari kejadiannya sama, Bu. Berlebih-lebih di rumah tuh, Pak. Tapi tetap dibeli juga besoknya. Itu lapar mata nih bahayanya, Bu. Dia tidak pernah menceritakan keburukan orang lain. Telinganya tidak pernah diperdengarkan hal-hal yang haram. Tangannya tidak pernah mengambil barang haram. Kaki tidak pernah dilangkahkan ke maksiat. Tambah aku nengok kejujuran kau. Udahlah, jadi suami anakku aja. Nah, laki-laki soleh, perempuan soleha, lahir keturunan soleh. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Ini anak kita, Bu, udah dikasih susu mahal-mahal, kasih vitamin, badan kurus, bodoh lagi kadang, Bu, kan. Jangan salahkan anak, ingat aja kita, Pak. Misal seperti anak saya, Bu,
susah misal dikasih tahu, ya udah ini gambaran aku di masa lalu nih. Bukan dia yang salah, nih ada kesalahan amalan aku, ada yang salah gitu. Siapa betul kita, memang malaikat kita di masa dulu, Pak. Cuma kadang orang tua nih, karena ada tua-tua dia udah baik, Pak. Bapak enggak pernah macam kau nih, dua rupa, ditanya kaunya lebih jahat lah dia daripada itu lagi. Dia ngamuk, Bu, anak pulang bawa rapor. Tengok rapor kamu tuh, di atas meja tadi kamu taruh kan. Itu matematik 4 gamma 5. Kamu bilang tinggi nilai kamu. Di mana Bapak nengok, Pak? Itu di dekat meja makan. Pagi anak ke situ. Pak, ini lapor Bapak dulu nih, Pak. Rupa dia yang bodoh. Jadi itu kita tengok diri kita ini dulu, jangan anak-anak juga disalahkan lagi, Bu. Karena ada bagian amalan kita mempengaruhi anak. Siapa betul kita di masa lalu? Macam udah hebat betul, Pak. Anak bisa salahkan, padahal kadang dia entah melawan kita dulu sama orang tua. Dikasihlah anak yang melawan, Pak. Kita dia anak sekarang betul-betul lah terhibah betul hati saya. Kan inilah gayanya, Pak. Kan? Ada bapak, Bu, ditelantarkan anaknya di teras, dia stroke. Masyarakat nyalahkan anaknya, kau ndak ada anak berbakti, kau nih bapak kau di luar. Saya ndak mau nyalahkannya, Bu. Saya malah tanya, ndak mungkin, ndak ada sebab kenapa kamu biarkan bapak kamu di luar. Dari bayi saya, Ustaz, ditinggalkannya, nikah dia balik. Tidak pernah menafkahi ibu saya dan saya. Udah sakit dia diantarkan istrinya itu kemari. Salah tidak anaknya, Pak? Tidak bisa, Pak. Jadi jangan dibilang anak durhaka. Macam baik aja dia dulu ditanya sama nenek, rupa parah kelakuan bapak. Bapak kau tuh jahat, minta ampun dulu tuh. Dia pandai lah marah-marah anak. Banyak orang tua tuh, Bu, ya. Kamu tahu tidak, udah duluan bapak daripada kamu. Padahal dia tidak ada yang selesai kerjanya dulu, Pak. Nah, dia pandai lah, Bu. Itu makanya, Bu, ya, ada di sebuah sekolah, Pak. Di sekolah elit, satu orang bapaknya rupanya office boy kerja, pakai sepatu bot datang, Bu. Kenapa bapaknya datang? Karena anaknya menjadi siswa terbaik di sekolah tuh, Pak. Kalah anak-anak orang kaya tuh. Diwawancara lah dia, Bu. Bagaimana bapak mendidik anak bapak sampai dia secerdas ini? Tidak ada, saya cuman ketika dia bikin PR, saya duduk diam aja di sampingnya. Saya temani dia, saya tidak paham, katanya. Cuman gitu aja dia ngajarnya, Bu, ya. Dikawankannya, saya bodoh, katanya. Pokoknya apa dia perlu, minum saya ambilkan, minum. Dari justru tidak banyak suara tuh rupanya anaknya bisa menjadi cerdas. Ini tuh bodoh, catat PR tadi. Mama dulu tidak ada macam ini, padahal mama datang jahat waktu SMA. Jadi kadang saya ingatkan, enggak usah lah macam itu lagi, macam baik betul ya dulu kan. Jadi pengaruh dia, Bu. Bapak ini cuma menemani anaknya duduk, anaknya ke sekolah diantarkannya, enggak banyak suara keluar, Bu. Enggak banyak nasihat, rupa itu yang membuat anaknya menjadi anak yang cerdas. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.